Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? How's it going? Fine? Everything is fine after the PTS 2. Today, we're back again to our lesson. For today, we're going to talk about causative verbs. Hari ini kita bicara tentang causative verbs ya. Causative. Positif dari kata cause ya. Cause. Ini kan cause, sebab. Menyebabkan apa? Saya pikir di atas saja. Menyebabkan apa? Cause. Menyebabkan sesuatu berbuat ini. Gitu. Jadi seperti itu. Menyebabkan sesuatu berbuat ini. Nah, dalam bahasa Inggris itu punya struktur tertentu. Jadi kita harus paham. Ya, jadi harus paham. Ada beberapa kata kerja yang digunakan atau termasuk ke dalam causative verbs. Ini please. Yaitu have, let, make, get, dan ini berpengaruh nanti kepada kata setelah objek berpengaruh kepada kata kerja berikutnya menjadi verb base. Okay. Contohnya ini subject, have, let, make, get, object, verb base. Okay, yang ini yang pasif, ini yang aktif. Ketika get dia tidak verb base, jadi itu ditambah verb. Itu dia ketika dia aktif. Ini bentuk pasifnya gini, gitu ya. Bisa dilihat ya, bisa tapi kita buat latihan lah. Have kita pakai yang paling sering itu jadi soal adalah have, ya. Have dengan getting yang sering jadi soal. Bagaimana cara buat aktif dan pasif, tidak seperti pola biasa. Okay. I had Budi fix the car. Saya had Budi fix the car. Kata had di sini bisa berarti macam-macam seperti saya bilang tadi. Ya. I have. Bisa pakai yang simple present aja dulu ya. Have Budi fix the car. Fine. Subject. Okay. I have Budi fix the car. Okay. Kata have yang ada di sini bisa berarti macam-macam. Ya, pokoknya ujungnya Budi fix the car. Have di sini bisa dalam proses membujuk, bisa. Ya, bujuk. Pokoknya si Budi mungkin adiknya atau apa. Dia tahu kawannya. Ya, bisa jadi paksa. Bisa jadi ancam, macam-macam have ini. Dalam konteks lain ya, nggak mungkin ancam, akhirnya dia fix the car. Bisa jadi minta,
Pokoknya ujungnya Budi tersebabkan, ya, gara-gara kita bujuk pas macam-macam, Budi ujungnya apa hasilnya tersebabkan menjadi fix the car. Maksud saya, nah itu dia maksudnya have yang ada di situ. Jadi have bisa berarti macam-macam di situ. Pokoknya ujungnya si Budi tersebabkan menjadi ujungnya apa? Mau fix the car. Oke, Budi fix the car. Maksudnya disebut. Itu kenapa ada disebut dengan positive. Ini aktif ya, aktif. Subject have. Nanti kalau dia di sini she, itu jadi apa? Has ya. She has Budi fixed the car. Di sini bukan to ya. Jadi kalau nanti jadi ini to salah. Salah. Oke, salah itu. Kenapa? Karena have termasuk apa? Positive verbs. Dia punya pola setelah object plus verb biasa. Maksud saya verb biasa. Verb base. Ini salah. Oke. Ada beberapa. Yang paling sering jadi soal tadi saya bilang apa? Have kita atau get ya. Ini aktif ya. Jadi ini aktif. Just a minute. Jadi ini apa? Aktif. Kemudian pasifnya gimana? Kita lihat subject have ditambah apa? Ditambah objek ditambah verb 3. Jadi gimana buat pasif? Gimana nih? I gitu. I duluan. I have. Ayo. I have Budi. Objeknya Budi lagi. Enggak. Jadi objeknya adalah the car dibalik. Kenapa nih kalau Budi di situ jadi ngaco? I have the car. Ayo. Verb 3-nya apa? Fix. Ya, tambah ed. I have the car fixed by. Iya, aku dapatkan mobil itu diperbaiki oleh apa? Budi by Budi gitu kan. Itu dia bentuknya. Ditukar ya. Jadi objeknya jadi ini kemari ya. Paham ya? Alright, now we go on. Jadi ini I had Budi fix the car. I had the car fixed by Budi. Sudah ada. Ya, okay. Nah, ketika nanti pakai get, salah tadi ya. Ketika dia pakai get, beda. Ketika pakai get, subject get, object, itu ditambah verb. Gitu dia. Jadi, I get Budi, atas bawah sama ya. I get Budi to fix the car. Baru kemudian di sini sama yang pasif bentuknya. I get the car fixed by Budi. Paham ya? Kesimpulannya bahwasanya have dan get sama-sama tadi, artinya bisa I get Budi, bisa ancam, bisa macam-macam gitu ya. Bisa bujuk, bisa minta gitu ya. Jadi, pokoknya disebabkanlah Budi bisa akhirnya mau fix. Oke, itu maksudnya.
dia membuatku menangis. Pokoknya tersebabkan akhirnya dia menangis. Pernah dengar? Misalnya, he makes me cry. Enggak pernah kan? He makes me to cry. Sering sekali kita dengar itu. Kenapa? Langsung kita sering dengar, he makes me cry. Gitu ya. Di film-film sering dengar. Kenapa enggak to cry? Karena make itu termasuk kepada causative verb. Jawabannya kenapa tidak to. Paham ya? Sering kan? He let me go. Dia biarkan aku pergi. Gak pernah kan kita dengar he let me go. Bisa begitu ya? Karena let termasuk pada causative verb. Jadi hari ini kita kuasa itu. Kenapa dan kenapanya kita terjawab. Terjawablah itu hari ini. Ya. He makes me cry. Gitu kan? Oke. He lets me go. Okay. She helps her mother. She helps her mother cook. Bukan to cook ya, cook. Later we talk about helps, ini khusus ya. Kita bicara tentang helps. Ya. Ada bahasa khusus tentang apa? Helps. Karena helps dapat later after this ya. Okay. Ini dulu kita ini. Okay. Jadi seperti itu. Yang saya mau fokus adalah apa? Yang paling sering jadi soal adalah have dengan atau has dengan get. Ingat, kalau dia aktif, have itu fix langsung kata kerja biasa. Tapi kalau get ditambah to baru ditambah apa? Verb begini ya. Ketika jadi pasif dia sama aja ya. Ketika fixed, ketika fixed. Jadi nggak beda. Oke. Get it done. Orang sering itu kan. Get it done. Oke. Make it cook. Kita lihat contoh. Tadi sudah ini ya. Oke. The teacher made the students work in groups. Gak bukan to ya, ingat. The teacher made the students to work. Salah. Kenapa? Karena make termasuk kepada apa? Causative verbs. Nah, di sini nggak pakai apa-apa. Our boss made us work. Okay. He got the mechanic to repair. Nah, salah kalau repair aja. Karena got memang termasuk causative, cuma dia pakai to. Ya. Kayak biasa lah. Selama get gitu ya. She got him to read more. Dia membuatnya membaca lebih banyak lagi. Kalau diganti dengan have, maka jadi had. Di past tense. She had him read. Paham ya? Tidak to read, tapi read aja. Paham kan? Oke. Jen let her son go out. Bukan go out. You need to make it fixed prior to releasing it. Nah, ini lagi. Ini apa ini? Pasif ya. Sini kan? Oke. Let it be done by her. Be done. Nah, itu dia. Let it be done by her. Dan ini termasuk kepada bentuk pasif daripada apa? Let. Ya. Okay. Any questions? Jelas. Okay. Nah, saya mau bicara sedikit tadi tentang apa? Help. Ada bentuk help ini begini. Sebuah ya. Yes, sorry. Tambah objek kan tadi. Ditambah verb base ya. Okay. Baru ternyata ada lagi bentuk yang begini. Sengaja terangkan.
mana tahu nanti ketemu ya, loh ini kok kayak gini gitu, maka boleh begini, paham? Tapi nanti ada beda pemahaman. Tapi secara umum yang dipakai ini gitu. Tapi kalau ketemu begini, si pembicaranya maksudnya apa? Nah, jadi harus gini ya. Saya ambil contoh apa ya? Oke, sleeping pills. Apa? Sleeping pills. You still have time, right? Okay. Kita masih ada waktu ya. Okay. Nah, nanti ini jadi PR ya. Jadi PR aja. Oke, nanti menjawabnya. Karena kalau salah jawab jadi lucu nanti. Ya, harusnya pasif jadi aktif, harusnya aktif jadi pasif. Bisa apa namanya? Jadi lucu. Ya. Contohnya tadi kan I have body fixed. Aku dapatkan budi diperbaiki, nggak cocok kan? I have the car fixed gitu. Jadi lucu. Tapi kalau ada sempat waktu kita bahas aja, kita jawab. Oke. Biar mungkin nggak usah jadi PR, tapi kalau nggak sempat itu buat PR ya. Okay. Sleeping pills, apa itu? Obat tidur ya. Jadi sambil jadi contoh itu biar gampang. Ada seorang katakanlah ibu-ibu yang datang ke dokter, kasusnya seperti itu, dia punya masalah sleeping disorder, tahu nggak sleeping disorder? Sleeping disorder lah, masalah gangguan tidur. Dia bilang sama dokternya, dokter, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur dok, kenapa gini nggak bisa, pokoknya nggak bisa tidur. Si dokter kemudian mendengarkan, lalu disarankan pada ibu itu begini, Bu, ma'am, dia bilang, diambil sleeping pills-nya, obat tidurnya dari lacinya dokter itu. Dia tunjukkan sama ibu itu begini. Ingat ya kasusnya dokter. Ini aja sebutnya. These pills, will, also pakai will. These pills help you to sleep. Sudah. Yang kedua, these pills, pilihannya yang positif, help you sleep. Kasusnya dokter. Pil ini menolong ibu tidur, pil ini menolong ibu tidur. Cuman bedanya di mana di sini? Di sini pakai positif langsung as a base, kita pakai tadi. Dan di sini pakai to ditambah sleep. Maka dokter harusnya pilih mana nih? Dia seorang dokter. Yang mana harus katakan? Karena memang strukturnya memang ada dua. Oke, ini. Yang atas atau yang bawah nih? Oke, yang atas atau yang bawah? Salah ucap, salah salah struktur bisa jadi ngawur ini. Oke, gimana nih? These pills help you to sleep atau these pills help you sleep? The doctor to his or her patient. Segini ya, saya kasih clue sedikit. Kalau yang begini, objek ditambah verb biasa langsung verb base, itu artinya punya direct, ya, direct effect. Kalau saya bilang direct, maka itu Amerika. Kalau saya bilang direct, itu British. Oke, terserah mau yang mana dipakai ya. Oke, jadi ini punya efek yang direct, ya. Kalau ini
efeknya indirect. Boleh bilang indirect ya, itu Amerika. Kalau British indirect. Amerika indirect. Tahu ini ya. Oke, jadi ini efeknya tidak langsung. Ini langsung. Jadi kalau pakai begini langsung. Untuk khusus health ya, khusus health. Jangan pakai yang lain-lain. Nah, dia seorang dokter yang mau mengobati pasiennya. Dia kasih solusi, makan nih bu, sleeping pills ini. These pills help you to sleep atau these pills help you sleep. Which one to choose? Yang mana dipakai? Bisa jawab? Oke. Jawabannya adalah yang mana? Ini atau ini? Atas atau bawah? Nomor 1 atau nomor 2? Jawaban yang benar adalah nomor ini. Ya, ini yang benar jawaban. Jadi ini dipakai dokter. Tapi kalau bukan dokter nanti lain konteks bisa pakai ini yang kedua, tapi lain konteks bukan sleeping pills ya. Oke. Kenapa? Karena kalau dokter bilang begini, dia begitu keluarkan apa namanya? Sleeping pills-nya dari laci, si ibu nampak dengan matanya, ketika ditunjukkan, si ibu langsung tidur, dapat ya, this pills help you sleep, langsung tertidur gitu, jadi efeknya langsung gitu nampak, sleeping pills-nya langsung tertidur. Tapi kalau ini punya efek yang dia harus pulang dulu, dia makan dia ambil pilsnya, dia take the tablets, dan minum air dulu, baru dimakan dan tunggu sebentar. Baru efeknya terasa pelan-pelan gitu. Jadi efeknya tidak langsung, indirect effect. Nah, yang ini direct atau direct effect, efeknya langsung. Jadi tadi penggunaannya dokter bisa pakai ini gitu ya. Oke. Nanti ada lagi kasus yang lain. Kamu punya adik gak pandai matematika, kamu pandai matematika, kemudian disuruh ibu di rumah atau ayah, itu dulu adikmu itu mengerjakan matematika. Sebagai abang yang baik, oke, apa yang kamu bilang? Oke, I will help. I will help you. I will help you do the math. Atau sebagai abang yang baik ya, I will help you to do the math misalnya. Mana yang kamu pilih? Langsung atau tidak langsung? Maka sebagai abang yang baik, kamu harusnya pilih yang ya ini juga gitu ya. Kenapa? Kamu duduk di sampingnya, kamu ajari, begini loh dek, begini cara mengerjakannya, kamu beri contoh baru dia kerjakan. Salah kamu koreksi, kamu perbaiki ini dia. Okay, you sit beside him or her, and then give instructions how to do the math. Kalau ini enggak, kenapa? Karena kamu langsung mengerjakannya, adikmu tidur, main game atau apa, kamu yang ngerjain, paham ya? Nah itu dia. Oke, nah itu dia. Tapi kalau tolong ibu, Mom, I will help you cook. Mamanya udah capek, ya gitu ya, ibunya capek di dapur. Maka kamu pilih yang mana? Mom, I will help you wash misalnya the dishes. Misalnya piring-piring kotor, gelas kotor, dishes ya. I will help you wash the dishes. Ini harus dipilih, jangan I will help you to wash the dishes. Kurang ajar namanya. Jadi I will help you kan langsung efeknya ya. Nah, ini dia. Tolong ibu kan gitu kan. I will help you wash the dishes. Jadi paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Jadi ada efek antara ini dengan ini beda. Penggunaan ya. Oke, penggunaan. Oke, paham? If you have any questions, then you can ask me. If it is not clear enough for you, okay, text me via WhatsApp. Okay? Oke, dari mana soal kita? Turun ke bawah dia ya. Oke, turunin deh, biar nampak.
Oke. Nah, ini soal kita. Tadi, Rifai had his car. Ini gimana nih? Ini katanya use the correct form of the verb in parentheses and use of the verbs. Jadi, ini antara bisa pasif, bisa aktif. Ya, bisa pasif, bisa aktif. Contoh aja. Rifai had his car Rifai had his car repair, tetap repair biasa, atau repaired, ed, pakai ed, atau biasa saja, bisa aktif, bisa apa tadi kan, bisa aktif, bisa pasif kan. Jadi gimana nih, repaired atau repair biasa? Oke, jawabannya iya, pakai ed kan, pasif kan. Rifai had his car repaired. Kalau dia repair biasa berarti car-nya yang merepair kan gitu kan. Rifai mendapatkan mobilnya memperbaiki siapa? Gitu ya. Nah, jadi ada got, ada meaning. Jadi tergantung antara pasif dengan aktif. Tapi hati-hati dengan got lain caranya kalau aktif tadi ya. Oke, kalau pasif sama aja caranya, tambah ed aja. Okay, you have to see the context for answer so that you cannot result in ridiculous answers ya. Jadi nggak ngasilin jawaban yang aneh pula nanti jadi. Ya, oke. Alright, I think it's enough for today. That is it for today. I think everything is clear for you. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.